wah dan mewah itu mungkin dikarenakan salah satunya sumber dananya. Tetapi di sini yang mau saya sampaikan adalah kita tidak berbicara masalah sumber dana, tapi bagaimana dengan melihat kondisi yang ada sekarang ini kita mampu untuk bisa memberikan solusi. Kita mampu bisa menjadi orang yang mandiri, menjawab setiap permasalahan-permasalahan, ya. Maka di tengah keterbatasan ini kalau kita mampu membuat itu sudah menjadi prestasi yang luar biasa. Kalau dana aman, semua aman, itu tidak ada tantangan, kita tidak akan pernah bisa berproses. Kita tidak akan pernah mau belajar, ya. Olehnya itu dengan acara bukber ini kami sudah tawarkan ke guru pembina yang ada sudah Pak Imron, Pak Ibrahim Darwata dan juga Pak Rasi, Bu Mitra, dan disetujui dan guru-guru juga sudah sangat setuju. Tetapi yang jadi masalah ketika acara bukber ini tentu kita memerlukan kerjasama. Dalam hal ini mungkin biar terorganisir maka dibentuklah yang namanya kepanitiaannya. Dalam hal ini untuk nanti bisa mensukseskan. Adapun nanti kegiatan di hari Sabtu itu rencana kita tetap buat di sekolah, ya. Ada sih yang mengusulkan di masjid, tetapi kemudian kepala sekolah bahkan juga sangat setuju kalau kita di sekolah. Karena kenapa? Di sekolah ini adalah milik kita bersama dan kita belajar untuk mau membangun chemistry. Ada yang tahu chemistry? Pernah dengar chemistry? Chemistry itu adalah ada hubungan emosional yang sangat mendalam, ya. Adanya kecocokan gitu chemistry. Jadi telepatinya nyambung. Kesatuan hati nanti jadinya, one heart, ya, satu hati. Nah, ini perlu dibangun dulu. Sehingga nanti ke depannya kalau ada event kita mau di masjid itu lebih mudah. Maka kita awali dari sekolah ini karena kita ingin membangun itu, ya. Dan selanjutnya di acara kita di sekolah ini itu rencana di hari Sabtu. Kenapa kita ambil di hari Sabtu? Supaya nanti besoknya hari Ahad kita bisa istirahat. Gitu. Karena nanti di hari Sabtu ini mungkin ada agenda-agenda yang mau kita buat. Nah, masalah agenda ini nanti agenda dan teknisnya akan dibahas oleh Pak Herwanto. Nanti akan ditambah juga oleh Pak Ibrahim. Saya cuma sedikit memberikan gambaran bahwa tahun ini insya Allah kita akan buat bukber di sekolah di SMA Negeri 10 Berau. Adapun yang dilibatkan menjadi peserta bukber itu semua yang ikut pengajian kecuali berarti di Jabon. Tetapi dengan pengajian ini sebenarnya untuk mudah dijangkau orang-orang di Batu Putih sini, ya, bahkan Lenggo dan Sepena juga bisa gabung. Tentunya dalam bukber ini nanti kita akan buat sesuai dengan kemampuan dana yang terkumpul. Itu tidak masalah, sederhana, tapi kita mampu mengelolanya dengan baik itu sudah menjadi hal yang luar biasa, ya. Ini mampu mau kita kelola. Olehnya itu nanti hari ini kita akan membentuk kepanitiaannya dulu, sekaligus nanti akan dibicara teknis nanti di hari-hari kita mau ngapain, ya. Oleh itu kenapa kami kumpulkan kalian di jam 1 siang supaya kita ada sedikit waktu 1 jam lebih untuk membahas masalah ini biar tuntas nantinya, ya. Nah, dan saya dengar tadi juga ada wacana hari ini ada yang sudah mau kumpul uang juga, ya. Nah, nanti uang-uang yang terkumpul dari tempat pengajian nanti bisa dikumpulkan setelah nanti terbentuk kepanitiaan. Maka yang kita mau bentuk nanti dulu ini cuma untuk ketua, bendahara sama sekretarisnya. Nah, adapun seksi-seksinya nanti ini sudah dibentuk sih sebenarnya di pengajian itu harapannya sengaja kan kita menyatu. Nah, adapun di sini kita mau bahas tentang ketua, sekretaris dan bendahara. Maka jangan pernah kalian merasa bosan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini walaupun di sekolah tidak ada wadah. Oleh itu kami dari pihak guru untuk memfasilitasi setiap kegiatan ada sehingga kita terus berproses untuk belajar, ya. Baik. Uang yang terkumpul nanti ketika sudah ditahu berapa jumlahnya, karena mungkin di pengajian Pak Imran itu belum, ya, mungkin besok.
dan sekaligus juga mungkin guru-guru besok itu ada yang memberikan sumbangan. Hari ini kita mau tahu saja beberapa kekuatan dana dan besok sehingga nanti kita di hari apa lagi kita bertemu untuk bisa membahas lebih ke finalnya sudah nanti ya. Oleh itu yang pertama ini yang mau kita bahas dulu. Yang selanjutnya adalah saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah jauh-jauh datang ke sini, apalagi di tengah bulan puasa. Ini kesemangatan yang luar biasa. Ini cikal bakal seorang pemimpin nantinya ya. Iya. Jika seorang pemimpin seperti itulah selalu meluangkan waktu untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Apalagi di bulan Ramadan ini kalau banyak kegiatan lebih bagus, tidak terasa nanti waktu. Daripada kita di rumah bengong ngechat sama orang, itu pun bagus kalau dibalas pun tidak dibalas, sakit hati lagi. Ya. Baik, sudah siap ya untuk kita bentuk panitianya dulu. Ya, untuk yang kita mau bentuk ini adalah ketua, bendahara, sekretaris, dan ada pun seksi-seksi yang sudah terbentuk nanti akan disatukan. Nanti akan dijelaskan secara rinci juga nanti oleh Pak Ronto nanti untuk teknisnya, perlengkapan dokumentasi konsumsi itu gimana ya. Gambaran lagi sedikit untuk konsumsi. Insya Allah nanti banyak kok teman-teman guru yang menyumbang, tetapi sumbangan itu hanya tidak bisa menjadi penentu untuk banyaknya konsumsi. Dan saya berharap untuk kalian semua nanti bisa nanti terlibat langsung dalam kegiatan ini yang konsumsi betul-betul konsumsi di sini nanti bagaimana kita bisa bekerja sama berkolaborasi dengan teman-teman sehingga keluarkan ide bakat yang pandai memasak nanti pada saat di hari itu ya. Yang jago menggoreng eci, yang jago mengupas kulit pisang ya. Ya ini cuma gambaran saja nih ya. Atau mungkin ada juga nanti yang jago tunjuk-tunjuk saja nanti ya. Ini bentukkan kerjasama. Dan gambaran kalau laki-lakinya saya berharap juga bisa nanti siapkan untuk tempat bakar-bakarnya. Nah, yang dibakar ini ada nanti salah ya, kita bakar satu macam saja, itu jangan bakar sekolah ya. Oh boleh juga ya. Oke, mantap. Ya kita bangunlah kebersamaan kita nanti ini, dan agenda nanti di hari H itu apa saja nanti disampaikan oleh Pak Ronto. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan saya harap kalian bisa tetap bertahan sampai kegiatan ini selesai ya. Dan kita semua ingin memberikan sumbangsi pemikiran, sumbangsi apapun yang bisa kita berikan dalam kesuksesan kegiatan ini. Tapi nanti kedepannya harapannya adalah ini membawa nama sekolah. Itu aja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dulu bentar, sebelum dibentuk kemarin kan beberapa pengajian sudah dibentuk ya kelompok-kelompoknya. Sekarang ini yang kemarin ditunjuk menjadi bendahara coba angkat tangan, baik kelompok Pak Ibrahim ataupun kelompok saya yang sudah ditunjuk jadi bendahara. Ada berapa orang itu? Berapa orang? 1, 2, 3. Ini aja Pak ya. Sampai bendahara 3 orang ya. Ya Pak, gimana? Sepakat semuanya bendahara 3 orang. Jadi satu sebagai ketua, kedua yaitu penagih nanti, yang satunya pencatat. Ya, bendaharanya ada 3 Pak ya. Wakil bendahara sama. Kalau enggak satunya sekretaris juga aja Pak. Gimana Pak Agil? Kan ada 3 nih. Ada satu, ini yang bendahara ada 3 Pak Agil. Ada 3. Jadi tentukan aja sekarang. Tes. Bendahara ada 3. Siapa namanya? Tadi Alda, Melinda, sama Norma. Ada 3 yang kemarin ditunjuk jadi bendahara.
Nah, salah satu tiga ini dimasukkan aja jadikan sekretaris. Norma jadi sekretaris, lari ke sekretaris gak apa-apa ya? Norma langsung ke sekretaris aja Pak. Jadi bendaharanya dua, yaitu Melinda sama Alda. Bendahara harus tegas ya. Nanti kalau ada penyusup gak ikut iuran, terus ikut suka bersama dimintain ya. Guru juga kayak gitu. Nanti kalau ada guru gak ikut, sebenarnya kan nanti siapapun walaupun guru ikut sumbangan, guru ikut nyumbang, itu dicatat juga bendahara. Yang sudah nyumbang guru yaitu Pak Parasi, Pak Aris sudah. Nanti Pak Ibrahim tiba-tiba belum nyumbang. Nah, ditarik nih Pak Ibrahim belum nyumbang, mau ikut makan gitu. Ya, siapapun dia dan secara walaupun guru. Nanti kalau dia ikut makan belum nyumbang, nah dimintain. Tidak apa-apa. Sudah lagi. Nah, ini tinggal kita pemilihan ketua secara umum. Karena bendahara sudah ada, bendahara sama wakil bendahara, sekretaris. Berarti siapa? Siapa sekretaris? Norma nanti tugas Norma sekretaris itu kan nanti membuat reng-rengan ketika uang sudah terkumpul semua. Itu membuat laporan adalah Norma, uang sudah terkumpul sekian gitu, nanti dilaporkan kepada Pak Dirjen. Sekarang ketuanya. Ini ketuanya siapa ini? Ketuanya. Ya, kita saya ambil alih dulu ya. Untuk panitia, memang kemarin saya sudah sampaikan ke tim pengajian dengan harapan memang karena pengajian itu kan ada berapa orang, maka dikumpulkan sama satu orang. Saya sih kemarin berpikir untuk bendahara untuk di pengajian dalam rangka untuk mengumpulkan uang dan disetorkan nanti kepada bendahara yang kita sepakati bersama nanti pada hari ini. Jadi masing-masing tadi kelompok pengajian punya bendahara, tapi nanti untuk menuju ke bendahara yang kita sepakati bersama di hari ini. Oke, sekarang lupakan sejenak untuk bendahara, kita untuk ke ketua dulu. Baik, sekarang kita untuk ketua. Silakan tangan dulu Pak, siapa yang berani? Ya, siapa yang kita calon untuk ketua ini? Siapa calon imammu? Oke, Farid sudah. Siapa lagi? Adrian sudah. Siapa lagi? Oke, Abdayono. Berarti ada 3 nama ini ya. Ada 3 nama. Ada Farid, calon imamnya Alda. Terus ada Adrian. Dan ada Hamda, calon anak angkatnya Pak Herwanto. Ya. Ini kayaknya 3 saja Pak. Ya, kalau properti untuk ke calon bendahara. Ayo calon bendahara dulu, siapa ini? Siapa calon bendahara? Kalau Parwanto siapa? Ya, si Alda. Alda. Iya. Belum dibentuk Pak calonnya aja nih. Iya. Oke, fokus ketuanya dulu kan nih. Itu ketua. Iya, sorry. Oke, sekarang ada 3 nama calon ketua, ada Farid, Adrian, dan Hamda. Sekarang kita mungkin secara aklamasi saja Pak ya. Baik. Semua nanti ketika saya sebut namanya angkat tangan. Yang surat terbanyak dia akan menjadi ketua. Oke, sekarang saya minta kalian keikhlasannya untuk jadi ketua panitia atas nama si Farid. Silakan angkat tangannya. Akan itu aklamasi. Angkat tangannya yang Farid ketua. Siapa yang setuju kalau Farid jadi ketua panitia? Angkat tangannya. Ayo. 1. Calon imamnya tadi dong. Oke, 1. Ayo, masih ada? Kesempatan terakhir. Saya Pak, saya. Oke, 2.
Oke, Riri 3. Sudah. Baik, sekarang siapa yang setuju kalau ketua panitia Adrian, angkat tangan Adrian. Oke. 1, 2, 3. Ya, tahan ya. Pakai Rexona semua ya. Awas. Orang yang ngatakan 2 kali ya. Yang ke tangan menghitung lah yang angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa tadi yang 13 ya. 16 Pak. 15. Ya 16. Oke. 16 Pak dengan 1. Ya sudah 15 ya sudah ya. Oke, sekarang siapa yang setuju kalau ketua panitianya Habdayono? Oke, 1, 2, 3. Ya, suaranya 11 orang. Ulang dulu. Coba. Habdayono. 12. Ya, oke, kalau gitu sudah jelas ya siapa ketuanya ya. Berarti ketuanya adalah Pak Herwan. Ketuanya dia, Ya. waktunya Ketuanya adalah Adrian, wakilnya adalah Habdayono. Nah, untuk bendahara, siapa bendaharanya nih? Iya, diambil dari 3 masing-masing. Iya, dari 3 tadi. Dari Pak Erwanto ada si Alda. Terus dari Pak Ibrahim, Norma Yunita. Oh, satu lagi Pak. Si Faiza. Pemberon. Kalau Lenggo nanti masuk di sekretaris ya. Oke, ini ada 3 nama untuk bendahara. Oke, sekarang siapa yang setuju, sepakat kalau bendaharanya adalah Alda? 7, 8. Oke, sekarang siapa yang setuju kalau bendaharanya adalah Norma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, siapa yang setuju kalau Faiza jadi bendahara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 15. Ya, berarti bendaharanya adalah Pak Faiza. Wakilnya Norma. Ini kayak sudah ini susun posisi. Oke, sekretaris sekarang siapa lagi nih? Melda. Siapa lagi? Ririn. Siapa lagi? Yang ada saja. Sudah. Melda, Ririn. Melda, Ririn. Atau 2 saja enggak? Oh, si Anu.
Olivia biar adil 3. Satu lagi. Hah? Olivia. Ya, Olivia. Baik. Sekarang siapa? Siapa yang sepakat kalau yang sekretaris adalah Melda? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, siapa yang setuju kalau sekretaris adalah Ririn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olivia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 14. Oke, kalau gitu sekretarisnya adalah Olivia, wakilnya Melda. Oke, sudah. Yang namanya siapa ya? Si Olivia ya. Ya, kalau untuk seksi-seksi saya kira kita tidak perlu untuk pemilihan lagi siapa ini siapa itu, karena di pengajian saya kira kemarin sudah dibentuk ya. Jadi untuk seksi sekarang kita bahas tentang tugas-tugasnya. Tugas-tugas di perlengkapan itu apa saja, di konsumsi itu apa, bagaimana, dan dokumentasi itu seperti apa ya. Ya, sekarang kalau gitu kita tunjuk untuk koordinator perlengkapan dulu. Anggotanya nanti yang sudah disiapkan itu ya. Koordinator untuk perlengkapan. Ya, perlengkapan yang paling besar badannya ini siapa ini ya? Ya, boleh perlengkapan untuk si Gian. Koordinator perlengkapan Gian. Ya, silakan Olivia nanti tulis ini untuk pengurusnya ya. Perlengkapan itu si Gian. Sekarang pengajian untuk konsumsi. Itu untuk seksi acara. Oh ya, betul juga ya. Sebentar aja kan kalau jalan juga. Oh, kau bilang sama aku aja. Iya, dia tahu. Di sini kan? Di sini lagi. Konsumsi yang tadi sudah pesan booking dulu siapa tadi yang konsumsi? Ayo, siapa koordinator untuk konsumsi? Kayaknya konsumsi ini untuk perempuan ini ya. Ya, jangan takut, nanti akan dibantu sama gurunya nanti. Ada Ibu Lisa, Bu Fitra, ada Dinda, ada Ibu Asriani. Siapa ini? Ririn ya. Ya, Ririn untuk koordinator konsumsi. Ya, anggotanya dan kawan-kawan.
Ya, untuk anggotanya itu sesuai dengan yang sudah dibentuk di pengajiannya ya. Berarti anggota di pengajian Pak Ronto ada sudah, Pak Ibrahim ada. Untuk di Pak Ibrahim juga nanti sampaikan aja menurut si Indrianti juga masuk kan? Ya, nanti minta Ibrahim ya. Sekarang dokumentasi itu ada si siapa Melda? Melda, koordinator dokumentasi ya. Ya. Ya, dokumentasi untuk Melda. Untuk anggotanya nanti ini yang siapa ini? Si Rizka boleh ya. Haikal. Dokumentasi. Biar nanti ada dimasukkan di YouTube Darwanto. Bantu nanti ya, bantu subscribe untuk channel SMA Negeri 10 itu resmi ya, punya sekolah Pak Darwanto yang kelola. Oke, saya kira cukup ya untuk ini. Tolong untuk seksi sekretaris untuk tuliskan ini untuk panitia. Adapun nanti anggota konsumsi dan anggota dokumentasi nanti bisa ikut dengan yang sudah dibentuk sebelumnya di pengajian itu ya. Ya, saya kira kita perlu ke pembahasan berikutnya untuk perlengkapan apa tugasnya, konsumsi dan dokumentasi. Dalam hal ini siapa? Pak Herwanto, sekaligus rencana kegiatan dari jam berapa sampai jam berapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai bentuk perlengkapan dulu ya. Kita bahas perlengkapan. Mana perlengkapan koordinatornya siapa tadi? Kian, mana Kian? Ya. Nanti dikoordinir teman-temannya itu dari hari Jumat. Ya, hari Jumat perlengkapan. Kian, mana Kian? Hari Jumat nanti habis asar. Ya, usahakan habis asar. Hari Jumat habis asar itu perlengkapan sudah ada di sekolah semua. Dari kompor, gas, wajan, dandang, semuanya itu disiapkan hari Jumat. Bila perlu sama nanti serabut dan lain sebagainya untuk membakar itu disiapkan hari Jumat. Jadi hari Jumat itu nanti kalau untuk serabut Pak Akil, nanti mau beli Pak Akil apa sebagainya. Ya, serabut kelapa dan sebagainya ya. Nah, nanti disiapkan aja dulu, ditaruh di sekolah dulu. Nah, nanti di hari Sabtunya sekitar jam 2 ya. Jam 2 hari Sabtu sudah kumpul semua di sekolah. Nah, nanti perlengkapan menyiapkan semua alat-alat yang sudah dikumpulkan. Contohnya hari Jumat dikumpulkan di gudang, ditaruh di gudang semua. Hari Sabtu sudah tinggal eksekusi. Ya, pahamnya perlengkapan. Nah, itu untuk perlengkapan. Dan untuk konsumsi. Untuk konsumsi usahakan hari Kamis sudah membooking ikan. Ya, konsumsi koordinator ini nanti cari membooking ikan di Lopon membooking 15 kilo. Ya, Pak? 15 kilo cukup enggak? Mungkin monitor ini jumlah kekuatan Utangnya. Oh iya, kumpulkan dulu Pak ya. Kita Pak. Yang ada di sana dulu. Kita belum kumpul kan? Yang banyak barasi sudah dikasihkan kan? Dikasihkan. Biar mereka cek. Ya. Booking biar mereka cek. Kemarin 2 kali. Itu barasi ya. Kita nggak perlu jalan kemarin. Tadi sudah ada di Pak itu. Oke. Baru 2 orang. 1 kilo itu ikan itu berapa? Kalau ikan teri berapa? Ikan putih ya, misalkan yang bisa dibakar. Ya.
Kalau kurang nanti Dikumpul dulu ya. Sekarang masuk aja, tarikin aja di ruang biar kita bisa ngukur kekuatan kita. Ayo ditarikin dulu. Yang mau iuran silakan iuran dari ke Faiza. Sudah iuran semuanya? Yang belum siapa? Yang belum iuran? belum anu Pak, kami baru kasih tahu dari pagi. Berarti kalau 15 kilo harus membutuhkan uang 600.000. Aku 100. Ini 50 kilo. Kalau sekarang anu Pak, ini kan baru kumpul dan besok itu kan ada di pengajiannya si siapa ini Faiza dan guru-guru. Dan Naikkan aja Pak. kalau bisa kita nanti kan coba untuk mengetahui kita belikan berapa kilo itu dilihat dari jumlah yang hadir ini. Ada perkiraan kira-kira berapa kita yang hadir ini? Ada sekitar 50. Oh ya gini aja Pak. Usahakan yang penting hari Kamis sudah booking. Untuk tentunya berapa kilo nanti ya. Menyusul ketika hari Kamis uang sudah kumpul semua baru tentukan berapa kilo. Tapi usahakan hari Kamis sudah membooking ikan. Ya. Nanti disesuaikan dengan keuangan. Yang penting usahakan untuk konsumsi hari Kamis sudah membooking ikan. Ya. Usahakan ikan yang bisa dibakar, jangan ikan teri atau ikan teri cubitan satu apa udang, jangan ya. Ikan yang bisa dibakar, bisa ikan putih, ikan beronang, ikan belanak, dan jangan yang terlalu kecil. Usahakan yang kalau ada yang besar itu bagus. Ya, ya Ririn ya, koordinator Ririn ya. Hari kami sudah membooking ikan, nanti tinggal kita koordinasi sama Pak Nikin. Terus selanjutnya untuk konsumsi nanti koordinasi masalah belanja apa sama Bu Tisha ya. Ya bagi. Oh Bu Asriani, ya Ririn. Sama-sama dia belanja. Maksudnya kan nggak mungkin bakar ikan aja. Maksudnya takjilan apa yang mau harus dibeli. Kau tanya sama Pak Bu Asriani besok hari besok. Besok kan sudah masuk kalian. Nah besok kamu ada Bu Asriani apa aja yang mau diundi kan gitu. Kau tanyanya ke Bu Asriani kalau Bapak nggak paham apa aja. Saran Bapak, cuma saran Bapak itu. Terus yang kedua kalau di rumah kalian ada yang punya pisang mateng boleh dibawa ke sekolah, ya. Untuk konsumsi dan semuanya, Bapak beritahukan untuk semuanya. Kalau di rumahnya ada yang punya pisang, bawa ke sekolah tidak apa-apa. Punya singkong, bawa singkong ke sekolah tidak apa-apa. Nanti kita rebus bareng-bareng, kita masak bareng-bareng. Hah? Konsumsi, coba angkat tangan. Yang kemarin dituju konsumsi. Angkat tangan. Loh kok yang tinggi, biar tahu. Nah, yang tinggi. Merida juga ikut konsumsi juga sama Alza ikut konsumsi. Kamu juga ikut konsumsi Merida juga. Iya. Angkat tangan. Nah sudah ya Ririn tahu ya. Iya, sudah tahu. Hah? Sudah ya untuk konsumsi tugasnya kayak gitu ya Pak ya. Ada yang tanya kan konsumsi? Nanti pokoknya masalah makanan tanyanya ke Bu Asriani apa aja yang mau dibeli, yang jelas kebutuhan pokoknya yaitu beras sama air ikan. Nggak mungkin kalian buka bersama makan tempe bakar kan? Yang jelas ikan itu nanti. 15 kilo aja itu. Terus yang selanjutnya yaitu dokumentasi. Coba perhatikan dokumentasi yaitu koordinatornya Melda. Mana Melda? Melda mana? Ya Melda nanti koordinasi ada berapa anggota, coba angkat tangan yang dokumentasi kemarin itu dokumentasi angkat tangan. Angkat tangan dokumentasi. Angkat tangan yang tinggi biar saya tahu. 1, 2, ada sekitar 6 ya. Nanti dokumentasi dipecah ya. Maksudnya untuk ngawasin perlengkapan. Jadi setiap kegiatan usahakan ada videonya. Videonya setiap kegiatan minimal 5 menit. Contohnya nanti konsumsi lagi masak, yang koordinatorin Ima sama
Melda, menyunting orang khusus konsumsi. Terus perlengkapan lagi angkat-angkat. Nanti yang nyunting siapa? Siapa namanya kok itu maskernya? Yanda. Nah, Yanda sama siapa gitu ya? Jadi dokumentasi semuanya kerja. Ya, setiap apapun yang dilakukan nanti harus didokumentasikan. Lagi bakar-bakar ikan, lagi ngangkat sanyo apa semuanya itu harus rekam. Ya, lagi nyedot air, lagi wudhu apa, sholat apa semuanya itu harus ada dokumentasinya. Minimal di video. Foto video itu penting. Nah itu untuk masing-masing sesi. Terus sekarang untuk acara kumpul di sini jam 2. Kumpul jam 2. Kalau perlengkapan kerja sudah mulai dari habis asar sudah harus disiapkan semuanya. Nanti koordinasi sama Pak Ibrahim, bisa sama saya sama Pak Agil. Kalau seandainya perlengkapannya itu udah ada, nyarinya di mana. Terus selanjutnya yang lain itu datang jam 2 hari Sabtu. Nanti usahakan hari Sabtu itu jam 2 sudah kumpul semua. Di sini sudah dipersiapkan, sudah mulai bakar-bakar, sudah mulai masak. Habis asar, sholat asar, selesai sholat asar kita nobar. Kita nonton bareng nanti film tentang keislaman, bukan sejarah ya. Biasanya kan global sejarah. Ini tentang film tentang perjuangan Islam yang ada di Indonesia. Nah nanti nobar sekitar jam 4 sampai menjelang maghrib. Nah nanti ketika habis nobar ada door prize dari masing-masing guru. Jadi nonton tidak hanya sekedar nonton, kalian perhatikan nanti Pak Akil akan memberikan pertanyaan dan Pak Akil akan memberikan door prize yang mampu menjawab. Saya juga Pak Herwanto, Pak Ibrahim, Pak Aris, guru-guru lainnya nanti sedang berikan pertanyaan, kalian akan dikasih door prize. Door prize-nya bisa uang, bisa buku, bisa peralatan lainnya yang dikasih guru masing-masing. Nah setelah nanti, coba jangan ngomong sendiri itu kalau ada yang ngomong. Ya nanti diskusinya. Setelah itu nanti setelah door prize selesai sholat maghrib. Setelah door prize kita makan sholat azan maghrib, kita makan takjil dulu. Setelah itu sholat terus baru makan besarnya. Ya, nanti makan besarnya kita nggak perlu pakai piringnya, kita nyari daun pisang atau apa biar ada kebersamaannya ya. Ya, nanti disiapkan nanti koordinasi di lapangan seperti apa. Oke, itu saja Pak Agil dari saya. Mau kita bahas ada dari Pak Ibrahim. Cek, 1, 2, 3. Oke, masih semangat? Yang sebelah sana nih, masih semangat? Semangat ya. Ini sebenarnya sudah lengkap sekali nih. Kalau dalam kamus itu tidak ada sudah yang terlewati. Sudah disampaikan Pak Agil, ditambah lagi dipoles oleh Pak Herwanto ini luar biasa sudah. Tinggal menunggu eksekusi aja ya. Nah cuma Bapak tambahkan sedikit. Anak-anak semuanya kita harus ini dimanapun berada saya selalu kembalikan pada orientasinya ya. Ini kembali kepada awal ya tujuan kita melaksanakan ini. Ini kenapa Bapak terutama di kelompok pengajian Bapak ini tidak Bapak berikan tarif dan standarisasi. Ini tujuannya adalah menumbuhkan nilai-nilai keikhlasan di dalam diri kita. Nah ini tentu anak-anak semuanya dari sudut pandang spiritualnya ini sebenarnya adalah momen untuk bagaimana kita mempersiapkan salah satu tiket menuju ke akhirat ya. Ini tentunya kalau kita berbicara tadi masalah dana, ini sebenarnya kita mengambil momentum saja nih. Ya mohon maaf, bukan berarti dengan uang kalian tidak mengumpul saja, mungkin bisa saja kita mengadakan kegiatan ini entah dengan prosedur kolaborasi
kolaborasi dengan eksternal sekolah atau lain-lain. Cuma yang Bapak ingin kami berharap dan kami semuanya punya mimpi tentang SMA Negeri 10 Berau, bukan tentang hari ini tapi tentang hari-hari esok yang kita akan lalui. Nah, anak-anak semuanya berangkat dari itu. Tujuan daripada proses ini bukan semata-mata karena kita hanya ingin berkumpul, hanya ingin sekedar hadir di sini. Tapi ini adalah momentum yang kita gunakan. Yang pertama adalah mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Karena di bulan ini, ya mohon maaf, amal kita di bulan-bulan 11 lainnya itu mungkin bisa dinilai dengan 1. Nah, kalau bulan ini terkhusus bagi puasa ini tidak akan kita tahu berapa nilai pahalanya. Tapi ketika tentang zakatnya, tentang infaknya, tentang hal-hal amal yang lain, itu bahkan hampir lebih dari 70 kali lipat kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu adalah momentum buat kita berinvestasi untuk akhirat, ya. Jadi anak-anak semuanya, Bapak bukan berarti artinya kami tidak menargetkan, tapi itu kembali kepada keikhlasan. Tapi sesuai dengan disampaikan oleh Pak Hermanto tadi, memang perlu ada standarisasi supaya kita juga termotivasi untuk itu. Namun jangan juga kita melupakan bahwa esensi daripada amal ibadah kita itu ada pada niatnya. Jangan sampai ada sesuatu yang kita lakukan tidak dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bukan hanya sekedar kita capek saja, tapi kita akan kehilangan sesuatu yang tanpa makna. Nah, ini tentu harus kita jadikan momentum ini. Karena pada dasarnya barang siapa yang memberikan makanan dan minuman terhadap orang yang berpuasa itu pahalanya luar biasa, ya. Nah, ini tentu ini adalah momentum. Kalau saya pribadi ini adalah momentum. Kalau bisa sembunyi-sembunyi nih beramalnya kita, jangan sampai ada orang yang tahu berapa kita sumbangkan nih, ya. Jadi ini yang perlu kita bangun dulu. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita menuntut ilmu. Nah, ketika kolaborasi antara ibadah dengan menuntut ilmu ketemu, itu muncul keberkahannya. Nah, inna fatahna alaihim barakatun minas samai wal ardh. Ketika di suatu wilayah, di suatu tempat, seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah itu turunkan berkah dari langit dan dibuka pintu keberkahan dari bumi. Nah, anak semuanya ini adalah momentum yang paling tepat untuk kita bagaimana mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian selanjutnya, momen yang paling penting, ini bukan sekedar ritual saja, tapi ini adalah manifestasi pertama kita untuk melanjutkan tangga-tangga berikutnya. Tangga apa itu? Ketika hari ini Anda sudah di tempat, sudah menjadi pisau, maka besok kalian akan menjadi sesuatu yang berharga di hari esok. Entah kalian di kuliah, kalau sudah masuk di bangku kuliah, sudah kalian tahu berorganisasi, tahu manajemen organisasi, bagaimana mengembangkan menjadikan permasalahan itu sesuatu yang biasa. Bapak yakin ini adalah sesuatu yang mudah di hari esok, ya. Jadi hari ini bukan hanya sekedar karena momentumnya kita mau buka bersama, kumpul bareng, tapi ada nilai-nilai yang kita ingin capai di sini. Nah, yang seperti Bapak sampaikan, kita harus memberdayakan diri kita. Yang pertama adalah bagaimana bisa berkreasi dan berinovasi. Nah, jadi kembali ke dana tadi, ya mohon maaf, bukan kami tidak mampu menghadirkan uang 1 juta, 2 juta. Kalau 1-2 juta aja, ya alhamdulillah sampai seminggu kami bisa dapat. Tapi apakah dengan itu yang menjadi motivasi kita untuk belajar bekerja, belajar menyelesaikan masalah, belajar berpikir kritis, bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan? Karena inilah intinya yang kita mau bangun nih. Bagaimana kita semua yang ada di dalam satu komponen ini bisa berpikir secara bersama-sama untuk menyelesaikan satu permasalahan. Yang dimana titik kritisnya adalah kita hari ini dihadapkan pada kondisi kekurangan finansial.
Nah, ketika kekurangan ini, bagaimana kita bisa keluar dari sini nih? Ini yang harus bisa cari solusinya nih. Nah, jadi ketika besok kita mau berorganisasi, kita itu bisa mandiri dalam segala hal dalam khusus di organisasi nih, ya. Nah, begitu pula di luar. Ketika kita sudah keluar dari sini, kita punya modal untuk berpikir critical thinkingnya bagus. Yang mohon maaf, mungkin keluar dari bangku ini dan kuliah bisa menjadi pengusaha, bisa menjadi orang-orang yang terpimpin, yang bisa memimpin dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir, anak-anak khususnya sekolah ini akan bergantung sama siapa kalau bukan kita. Okay? Harapan sekolah itu akan muncul dan kelihatan di luar ketika ada dua komponen ini berjalan. Dari segi keorganisasiannya dan dari segi di dalam kelasnya nih. Kalau di dalam kelas itu adalah aspek kognitifnya, belajar membaca, menghafal dan lain-lain, menyelesaikan masalah. Nah, ini tidak boleh kita pisahkan antara organisasi dengan intelijensinya. Karena secerdas apapun seseorang, ketika dia hanya tahunya tentang teori saja, tidak tahu tentang aplikasi, itu tidak jalan juga. Begitu pula sebaliknya, ketika orang pandai sekali berorganisasi tapi tanpa ilmu pengetahuan, nah, maka sia-sia juga tuh. Nah, jadi hari ini kolaborasi ini yang harus kita bangun. Jadi harapan kami ke depan, seperti Bapak sampaikan, kita hari ini adalah mempersiapkan diri kita untuk 10 tahun ke depan menjadi generasi emas. Jangan lupa ya, di tahun 2045 itu Indonesia berada di fase 100 tahun. Nah, 1 abad tepatnya tuh. Momentum apa yang ada di sana? Nah, itulah yang harus kita persiapkan dari sekarang. Apakah dia akan menjadi Indonesia emas atau hanya menjadi Indonesia timah saja? Ya. Nah, mana timah daripada emas? Nah, emas ya. Jadi anak-anak semuanya tentu itu adalah PR kita bersama. Kami sebagai Dewan Guru hanya sekedar menjadi media penyambung yang tentunya harus bekerja keras, berkolaborasi dan berpikir. Bekerja keras, bekerja tuntas dan lain-lain adalah kalian. Jadi pada dasarnya apapun kegiatan itu sepanjang positif, insya Allah Bapak dan seluruh guru-guru itu akan selalu mendampingi dan selalu menjadi, ketika menjadi pemimpin, pemimpin terus depan ya. Jadi saya ingat itu Tuturi Handayani. Jadi prinsip hidup harus seperti itu. Ketika kita ditunjuk menjadi pemimpin harus di depan. Ketika kita menjadi di tengah-tengah harus menjadi penyemangat. Ketika kita di belakang harus kita mendorong orang untuk maju. Ya. Jadi ketika posisinya harus kita siapkan diri kita. Oke, jadi mungkin itu aja penyampaian dari Bapak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya sukses menyelenggarakan ini, karena momen ini bukan hanya sekedar itu ya, tapi anak-anak semuanya coba tunjukkan kalian punya prestasi, punya kemampuan untuk mendesain kegiatan ini secara baik dan sempurna. Ini bisa nggak kira-kira nih? Bisa sukses nggak apa enggak? Oke, jadi mudah-mudahan bisa sukses ya. Nah, jadi mungkin itu aja Pak penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, untuk sekedar penguatan saja, saya minta tolong kepada koordinator perlengkapan konsumsi dan dokumentasi untuk menulis anggotanya, sehingga nanti tidak lagi siapa anggota aku ya, siapa namanya ya, atau mungkin yang jadi anggota juga karena tidak tertulis namanya merasa tidak mau bekerja lagi. Nah, inilah yang dimaksud tadi oleh Pak Ibrahim ya, bagaimana kita di sini bekerja bukan nanti ada nama kita baru mau bekerja.